Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Sebelum itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, kami bersyukur atas pagi ini. Kiranya Engkau akan menolong kami dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini dengan tema mengalami kemerdekaan sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seluruh umat Kristiani dimanapun berada, terutama Jemaat Baptis Gereja Baptis Indonesia Depok. Pada saat ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15 dengan perikop kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan buat seluruh umat Kristiani, Jemaat Depok khususnya, dan simpatisan dimanapun berada. Kita melihat bahwa Rasul Paulus menulis kitab Galatia ini di bawah perikopnya kemerdekaan Kristen. Tentunya kata kemerdekaan Kristen berarti semata-mata bukan orang Kristen yang sudah mengikut Kristus bebas seluas-luasnya, namun juga ada batas-batas tertentu. Tema kita hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Apa arti merdeka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan lain sebagainya. Bisa juga dikatakan berdiri sendiri, tidak tergantung oleh negara lain atau orang lain. Dalam contohnya, bahwa sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah merdeka. Namun bagaimana dengan kemerdekaan umat Kristen? Yaitu kita sudah menerima Kristus sebagai umat yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tentunya kita sudah bebas dari hukuman dosa. Mengapa? Karena dalam kitab Roma 6 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu, Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang membebaskan dosa dari hukuman dosa, yaitu dari maut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan sejati, kita percaya bahwa kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka pada hari ini kita dipanggil untuk ikut merdeka. Kenapa? Karena kita dilepaskan dari
lumpur dosa, kotoran dari dosa, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Kita bebas untuk berdoa. Kita bebas untuk memberitakan firman Tuhan. Kita bebas berbicara dan lain sebagainya. Saat ini kita bersyukur dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun terakhir ini, yang melanda bangsa kita masih ada sampai saat ini. Tentunya kita harus waspada, harus selalu mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Walaupun keadaan saat ini sudah lebih baik, banyak yang sudah divaksin, vaksin 1, vaksin kedua maupun booster. Namun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang lain yang tentunya yang dapat membahayakan kita. Petunjuk dan arahan dari pemerintah harus kita ikuti. Selain juga kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dengan doa dan juga berusaha selalu. Tentunya hal ini kita juga bersyukur kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk beraktivitas, bekerja sesuai yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Itu pasti. Pada saat ini kita juga masih ditolong, dijaga, diberkati. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena pertolongan Tuhan buat kita semua. Dalam Galatia 5 ayat ke-14 dikatakan bahwa seluruh hukum, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita dimerdekakan untuk saling mengasihi, menolong, membantu sesama manusia. Itu merupakan bentuk mengasihi. Kita percaya bahwa kita dipanggil, dimerdekakan dengan satu tugas dan tujuan yang Allah berikan, yaitu supaya kita saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan jemaat yang terkasih, kita harus bersyukur hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan, dengan tema kita kemerdekaan yang sejati. Kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kita percaya Yesus yang akan memimpin dan menuntun hidup kita untuk menuju kepada kehidupan yang damai, kehidupan yang sehat, kehidupan yang selalu diberkati, dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan dan kita agungkan serta kita tinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan pagi ini yang sudah kita renungkan bersama. Kiranya akan menguatkan bagi kita semua, bisa memperteguh iman kita kepada keyakinan dan kemerdekaan yang saat ini Indonesia telah memasuki hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77, tentunya pada tanggal 17 Agustus 2022. Demikian firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas pagi ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Tuhan selalu memberkati.